Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang bagi kita telah diberikan hari ini dari Rut pasal 1 ayat 7 hingga ayat 17. Demikian dikatakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah derita sebuah bangsa telah terjadi. Bangsa Israel mengalami kelaparan, lalu mereka harus mencari tempat yang lain untuk melanjutkan kehidupan. Demikianlah seorang yang tinggal di Bethlehem, seorang Yehuda, datang dari kotanya di Yerusalem, namanya Elimelech, bersama dengan istrinya Ruth, Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka berempat meninggalkan Yehuda dan mereka pergi ke Moab untuk mencari sesuap nasi untuk melanjutkan kehidupan. Dan atas pertolongan Tuhan, mereka bisa melanjutkan kehidupan di sana, menghindari kelaparan yang terjadi di negeri mereka. Saudaraku, Elimelech mati. Dan
dua anaknya, Mahon dan Kilion, telah menikah, yang mengambil anak perempuan Moab. Anak perempuan Moab yang berbeda agama, berbeda suku bangsa. Dan kita berharap lewat pernikahan ini mereka juga akan mengikuti agama atau Tuhan yang disembah keluarga Elimelek. Oleh karena kematian Elimelek, maka istrinya Naomi tinggal bersama dengan anaknya yang dua itu, bersama kedua menantunya. Tetapi derita berlanjut, saudara-saudara. Kedua anaknya itu pun mati. Mati. Tidak punya keturunan. Dan tinggallah sekarang Naomi bersama dua menantunya, Orpa dan Rut. Siapakah yang akan memikul tanggung jawab yang berat dalam kehidupan mereka? Pada zaman itu, saudara-saudaraku, laki-laki mempunyai peranan yang sangat penting memikul tanggung jawab yang besar di tengah-tengah keluarga. Mereka akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kini, tidak satupun laki-laki ada di rumah itu. Tinggallah Naomi, Orpa, dan Rut. Lalu atas pertimbangan yang berat, setelah mendengar bahwa Tuhan telah memperbaiki kehidupan di tanah Israel, maka Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke kampungnya, kembali ke tempat asalnya, untuk melanjutkan derita hidupnya sebagai orang yang tidak punya suami dan juga sudah tidak punya anak-anak laki. Lalu dia berangkat bersama dengan Orpa dan Rut. Mereka berangkat menuju tanah Yehuda. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita melihat banyak orang yang setia dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita melihat orang yang penuh kasih dan setia karena kebutuhan hidup mereka masih terpenuhi dengan baik, karena keperluan-keperluan mereka masih dicukupkan. Kita melihat berbagai pekerja di berbagai perusahaan akan menunjukkan kesetiaan dalam pekerjaan karena kebutuhan mereka masih terpenuhi. Di berbagai organisasi juga kita melihat ketika keinginan dan kebutuhan mereka sedang dipenuhi, maka mereka akan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan kesetiaan semacam itu acap terjadi di dalam kehidupan. Ketika segala sesuatu masih baik, segala sesuatu masih berjalan dengan normal, dan masih ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik, maka kesetiaan dan kasih dibangun, meningkat dan meningkat. Tapi tidak banyak, saudara-saudara, orang yang mampu setia dengan penuh kasih ketika derita yang berkepanjangan tiba, ketika kesulitan tiba. Ada banyak orang yang meninggalkan orang-orang di sekitarnya ketika kebutuhannya sudah tidak tercapai lagi, ketika kepentingannya sudah tidak tercapai lagi. Tetapi hari ini kita mendengarkan kisah yang luar biasa antara kehidupan Naomi, Orpa, dan Rut. Saudaraku, Naomi adalah seorang ibu yang sangat manusiawi dengan penuh dengan kasih. Lalu dia memanggil kedua menantunya, "Anak-anakku, pulanglah ke negerimu, pulanglah kepada ayah dan ibumu. Semoga Tuhan memberkatimu dan melindungimu, sebab aku telah melihat kebaikanmu, perbuatanmu yang sungguh baik kepadaku dan kepada mereka yang sudah mati itu. Lanjutkanlah kehidupanmu dengan baik, anak-anakku." Dia tahu
bahwa kehidupannya sudah berat. Tidak mungkin dia memikul tanggung jawab yang berat kepada kedua menantunya itu. Lalu dia menganjurkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan mengambil serta mendapatkan suami bagi mereka, supaya mereka bisa hidup dengan baik bersama di rumah suaminya masing-masing. Tetapi mereka menolak, saudara-saudaraku. Lihatlah kekuatan cinta mereka dalam suasana penderitaan itu. Kekuatan kasih sayang seorang menantu kepada ibunya di dalam derita itu. Saudaraku, ada banyak kisah yang kita dengar. Mertua tidak selalu akur dengan menantu. Bahkan kadang-kadang mertua merasa kesulitan besar menghadapi menantunya, atau sebaliknya. Tidak jarang terjadi perselisihan di antara menantu dengan mertua karena mereka saling berebut terhadap anaknya mungkin. Dan itu sering membuat mereka harus berpisah lebih cepat antara mertua dan menantunya. Tetapi di sini, saudaraku, meskipun Rut dan Orpa sudah menjadi janda sama seperti mertuanya, mereka tidak serta-merta dengan tegak hati meninggalkan Naomi sendirian. Mereka mau mengikut Naomi sehingga mereka mengatakan, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ada ekspresi cinta kasih dan kesetiaan sebagai keluarga. Apapun yang diderita oleh Naomi, mereka siap menerimanya. Oh, betapa indahnya kasih mereka ini, saudara-saudaraku. Seberapa banyakkah orang pada zaman ini yang masih sanggup memperlihatkan cinta kasih yang sedemikian dalam, kerelaan untuk menghadapi derita secara bersama. Dan mereka ingin pergi ke Yehuda bersama mertuanya Naomi. Tetapi lihatlah kedalaman cinta kasih dari Naomi ini kepada kedua perempuan yang baik ini. Dia berkata kepada mereka, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Dia punya visi yang baik. Kedua perempuan yang baik ini masih punya kesempatan untuk menikah lagi, untuk mempunyai suami lagi, untuk membangun keluarga lagi. Dan Naomi menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi memberikan itu kepada mereka berdua. "Aku tidak bisa lagi memberikan anak kepadamu. Sekalipun malam ini aku punya suami, itu tidak mungkin terjadi. Andaikan pun aku punya anak laki, bagaimana mungkin kamu harus menunggunya? Kamu sudah semakin tua. Oleh karena itu, anakku, pulanglah. Kembalilah kepada orang tuamu. Dan bila tiba waktunya, kau akan tinggal dengan suamimu." Oh, betapa pengorbanan yang luar biasa ditunjukkan dengan kasih yang luar biasa pula oleh Naomi. Ini sudah tidak sanggup lagi dicerna oleh otak dan akal pikiran manusia, tetapi hati yang sudah terikat dengan kasih, hati yang sudah terikat dengan cinta yang tulus, memproduksi hubungan yang begitu rela berkorban pada orang yang dikasihinya. Naomi sudah siap menjalani hidupnya secara sendiri. Dia memikul beban yang berat di dalam dirinya. Dia tahu dan bahkan dia berkata, "Aku telah menerima yang berat dari Tuhan oleh tangan Tuhan yang teracung terhadap aku." Dan siap menerima derita itu. Tidak menyalahkan siapapun dan tidak membebani siapapun, tetapi dia rela menjalaninya. Sehingga dia mengajak kepada anak-anaknya itu, kepada kedua menantunya itu, "Pulanglah ke negerimu." Betapa dalamnya cinta kasih seorang ibu ini
Suaminya sudah meninggal, 2 anaknya sudah meninggal. Menantunya ini kini mau ikut dia, tetapi dia mengatakan, lanjutkan hidupmu yang lebih baik dari apa yang sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mereka makin menangis dengan kuat karena kesedihan. Itu bisa dilihat dari 2 hal. Mereka melihatnya, oh betapa pedulinya mertua ini kepadaku. Betapa dia rela berkorban demi aku. Lalu Orpa, salah seorang dari menantunya itu, mengambil keputusan yang baik. Kemudian dia mencium mertuanya, pamitan dengan mertuanya, minta berkat dari mertuanya itu. Lalu dia pulang kepada orang tuanya, pulang kepada bangsanya, pulang kepada Allahnya. Ini keputusan yang berat, saudara-saudaraku. Kasih Naomi untuk menyelamatkan menantunya ini. Dia harus kembali, menantunya ini harus kembali kepada bangsanya, kepada orang tuanya, dan kepada Allahnya. Tetapi saudara-saudara, menantunya yang satu lagi namanya Ruth. Ketika Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Dia dengan kerelaan sepenuhnya, tidak menginginkan terjadi kesulitan bagi Ruth juga. Maka dia menganjurkan, ikutlah dengan iparmu itu, pulanglah. Dia sudah kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Kamu juga mengikuti jalan yang sama. Tetapi Ruth berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan dari Naomi berbanding lurus dari kasih dan kesetiaan dari Ruth. Dalam suasana derita, dalam suasana pengharapan yang sudah tidak jelas di masa depan, dia punya keputusan yang bijaksana dan luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia. Sebab dia berkata, saya akan baca sekali lagi bagi kita, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Menyatu, saudara-saudara, menyatu, mengambil sebuah keputusan yang sungguh-sungguh mulia. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di situ engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Ini adalah sebuah perubahan budaya yang besar. Meskipun suaminya sudah meninggal, saudara-saudara, tidak ada harapan lagi untuk memperoleh suami pengganti dari anak Naomi. Tapi dia mengambil keputusan, bangsamulah bangsaku. Luar biasa, saudara-saudara. Keputusan budaya yang amat besar. Dia berani mengambil keputusan, bangsamulah bangsaku. Dia mengikatkan dirinya. Itu adalah respon terhadap cinta kasih yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Naomi dalam suasana derita. Hanya itu yang dia miliki. Tidak ada lagi yang dimiliki oleh Naomi. Dia tidak punya harta, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya memiliki cinta kasih dan kerelaan untuk membiarkan menantunya
menghidupi kehidupan yang lebih baik, dan dia akan menghidupi hidupnya di dalam derita. Bagi dia tidak lagi menjadi sesuatu masalah. Kerelaan yang besar ini bersambut berbanding lurus dari Rut. Allahmu adalah Allahku. Saudaraku, dari kisah ini bisa kita lihat keputusan beriman dari Rut bukanlah berdasarkan pengetahuan semata-mata, tetapi berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Naomi. Hidup yang penuh kasih, yang tercermin dari hidup Naomi. Inilah menjadi mission yang paling baik yang harus kita lakukan pada zaman ini. Kehidupan kita yang penuh kasih dan kerelaan, mengasihi siapapun dalam suasana apapun, dalam suasana derita sekalipun. Itulah ekspresi kita mengikut Tuhan Yesus Kristus yang menderita itu. Ekspresi kerelaan untuk mengasihi dan memberikan ruang yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih baik bagi orang lain, bagi orang yang dikasihi, meskipun dia sedang mengalami derita. Dan itu disambut dengan benar atas pertolongan Allah yang maha kuasa, sampai dia mengambil keputusan, Allahmu adalah Allahku. Dan inilah yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak membuat orang untuk terpaut pada diri kita, tetapi pada kesimpulan yang utama ialah untuk menyembah Allah yang maha kuasa. Sama seperti Rut yang memberikan konfesi yang kokoh, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati, di sanalah aku dikuburkan. Bila mana itu terjadi, aku merasa tidak enak. Biarlah maut yang memisahkan kita. Kesetiaannya untuk menyembah Allah Naomi menjadi sebuah keputusan yang indah. Saudaraku, selanjutnya kisah Rut ini dapat kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Rut ini. Bagaimana Tuhan menyertainya, bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, dan darinya keselamatan yang telah dirancangkan Allah akan terjadi. Sekalipun dia adalah perempuan Moab yang bukan bagian dari bangsa terpilih, tetapi Tuhan juga menggunakan dan memakai Rut yang mempunyai tekad dan keputusan yang indah untuk menyembah Allahnya Naomi, menjadi jalan Tuhan untuk keselamatan dunia. Saudaraku, inilah keindahan hidup kita. Mengambil keputusan dalam hidup kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai, bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, untuk mengambil keputusan bersama, Allahmu adalah Allahku. Amin.